Unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi aku karya Chairil Anwar. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Puisi aku bertemakan semangat hidup seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Kemudian yang kedua, pemilihan kata atau diksi. Pada baris kedua, bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktuku, dapat berarti kalau aku mati, tak perlu seduh sedan. Dapat berarti tak ada gunanya kesedihan itu. Tidak juga kau, dapat berarti tidak juga engkau anakku, istriku, atau kekasihku. Kemudian yang ketiga, majas. Dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada kalimat aku ini binatang jalang. Kemudian yang keempat, pencitraan atau pengimajinasian. Di dalam saja ini terdapat beberapa pengimajinasian, diantaranya ku mau tak seorang kan merayu, terdapat pada imaji pendengaran. Kemudian tak perlu sedu-sedan itu terdapat pada imaji pendengaran. Kemudian biar peluru menembus hatiku terdapat pada imaji rasa. Kemudian hingga hilang pedih perih terdapat pada imaji rasa. Kemudian yang kelima, rasa. Rasa pada puisi tersebut ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Di sana penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Sikap jiwa jika sampai waktunya. Ia tidak mau terikat oleh siapa saja, apapun yang terjadi. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya sebagai aku. Kemudian yang keenam, nada dan suasana. Nada dalam puisi tersebut penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir, amanat. Amanat dalam puisi Chairil Anwar yang dapat saya simpulkan bahwa kita manusia harus bisa tegar, kokoh, terus berjuang pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya dan tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Lalu kita memasuki unsur ekstrinsik dari puisi aku karya Chairil Anwar. Yang pertama, biografi pengarang. Chairil Anwar lahir di Medan 22 Juli 1922. Ia mulai muncul di dunia kesenian pada zaman Jepang. Chairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya di Penogoro, Karawang, Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lain. Chairil Anwar mulai banyak dikenal oleh masyarakat dari puisinya. Yang paling terkenal yaitu berjudul Semangat, yang kemudian berubah judul menjadi Aku. Puisi yang ia tulis pada bulan Maret tahun 1943 banyak menyita perhatian masyarakat dalam dunia sastra. Dengan bahasa yang lugas, Chairil berani memunculkan suatu karya yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, puisi tersebut mendapat banyak kecaman dari publik karena dia anggap tidak sesuai sebagai puisi-puisi lain pada zaman itu. Lalu yang kedua, hubungan karya sastra dengan kondisi sosial masyarakat. Pada saat karya sastra lahir, saja aku ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan sebagai akibat dari lahirnya saja aku ini, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjara oleh komentai Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintah Jepang. Sajak aku ini ditulis pada tahun 1943 di saat zaman penduduk Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat miskin dan menderita. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaan. Kerja paksa marak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri. Oke, itu tadi pembahasan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari angkatan 45, yaitu puisi aku karya Chairil Anwar.